Saudara, saya mendapat seperti yang Ibu Nani dapat, bahwa bulan 5, 6, 7 adalah bulan yang kita harus waspada. Tetapi Tuhan bicara dengan cara yang berbeda dengan saya. Saudara, Tuhan bilang begini, kalian menghadapi 7 sangkakala, dan kalian harus tahu bagaimana menang atas 7 sangkakala. Mari kita belajar tentang 7 sangkakala pagi hari ini. Saudara, yang pertama Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala, terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semua itu dilempar ke bumi, maka terbakarlah sepertiga bumi, sepertiga pohon-pohon, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudara, saya berharap saudara cukup melihat yang kecil-kecil bisa kebaca. Saudara bayangkan ada neraka ya di AS. Kenapa? Saudara mungkin bisa yang sini dan sininya, cuma yang kecilnya digedein. Ini data saudara. Saudara kan ada kebakaran hutan. Saudara, dan kemudian ada 11,2 juta hektar hutan Australia terbakar. Saudara, kemudian saudara ada benar-benar yang namanya hujan es sampai sebesar saudara ya. Sebesar saudara bola-bola salju yang sangat besar. Nah, bayangkan saudara, liburan lebaran Mekah diguyur hujan salju. Jadi apa yang ditulis sedang terjadi. Tetapi Tuhan bilang itu cuma yang di daging. Untuk yang di daging saudara harus lawan dengan deklarasi supaya pengurapan, supaya tidak kena ke dalam hidup kita. Tetapi yang di roh, saudara es bicara kebekuan iman. Saudara api bicara marah. Siapa yang hari-hari ini tiba-tiba pengen marah-marah? Tidak jelas. Saudara, tetapi darah bicara DNA yang dirusak iblis. Saudara, saya baru pulang dari Amerika dan ngeri sekali saudara. Saudara, anak umur 10 tahun boleh milih gender. Saudara, mereka bilang begini, misalnya mereka lahir laki ya. Saya pengen jadi perempuan, umur 10 tahun sudah boleh. Saudara, DNA sedang dihabisi. Kalau saudara bilang, Bu, kenyataannya seperti apa? Apapun yang kita makan. Saudara, karena semua yang kita makan itu adalah rekayasa DNA. Saudara bilang, Bu, saya mau makan yang organik. Susah. Karena mulai dari setiap biji, saudara ya, mulai dari padi kita makan, sayur, saudara, sampai udang, sampai ayam, sampai sapi, semua sudah direkayasa DNA. Ini ayam ya. Zaman saya kecil butuh 6 bulan saudara buat jadi 2 kilo. Sekarang Bu Sofi punya peternakannya, 3 minggu sudah 2 kilo. Itu rekayasa DNA. Zaman dulu padi butuh 6 bulan. Saudara, hari ini butuh 2 bulan. Semua rekayasa DNA. Saudara, ujungnya saudara ada yang dirusak di sifat kita, hidup kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tidak mengalami itu? Ya. Mari kita baca Kolose 1 ayat 20. Saudara, ini the message, bunyinya begini. Semua yang rusak dan terpisah di alam ini, manusia atau bukan, hewan atau atom, diperbaiki dengan semestinya agar layak dan pas dalam harmoni. Semua karena kematian darahnya yang tercurah dari salib. Saudara, sebenarnya kuncinya sangat simpel. Ketika semua mau dirusak, saudara sungguh-sungguh bersekutu dalam kuasa darahnya. Dan di dalam darah itu ada perasaan, ada DNA, ada saudara emosi, ada sifat. Jadi saya ini belajar dari sejak kecil saudara ya. Kalau saya mau marah, saya ngomong sama Tuhan.
Itu pelajaran Pak Yusak. Apapun ngomong. Misalnya bilang ini, aduh Tuhan saya kesal banget. Saya ngomel sama Tuhan. Tuhan saya sebel begini. Saya bilang, boleh marah enggak? Terus tiba-tiba nanti Tuhan ngomong, kamu coba lihat dari sudut ini. Kamu coba lihat dari sudut ini. Saudara, dan biasanya kalau Tuhan ngomong tiba-tiba saya sudah reda. Saudara, dan saya senyum. Dan kemudian saya mulai tanya, oke, saya tidak boleh marah, terus apa yang harus saya lakukan? Misalnya Tuhan bilang gini, panggil. Ya, ajak doa sama kamu. Panggil. Ya, didik. Saudara, dan itu melatih. Sehingga kita itu seperasaan. Sedarah. Saudara sedaging dengan Tuhan. Tapi setiap pagi saya juga sering tumpang tangan dan bilang gini, DNA baru. Karena itu saya bikin lagu Ciptakan Lagi. Saudara, karena saya tahu kita butuh diciptakan hari demi hari. Dalam sebuah DNA yang baru. Yang serupa, segambar dengan Tuhan. Dan kalau saudara ini sungguh-sungguh ya, apapun ya, simpelnya apapun, buat perasaanmu sama dengan Tuhan. Buat caramu melihat sama dengan Tuhan. Buat caramu bekerja sama dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana engkau diubahkan dari satu kemenangan, dari satu kemuliaan, dari satu saudara, sesuatu yang kelimpahan demi kelimpahan. Saudara, bahkan misalnya nih, saudara ya, kami buat batik, kami nih nanya, Tuhan, kamu mau ngomong apa hari ini? Ya, saudara, dan waktu itu saya pada waktu Bu Nani cerita tentang 9 danau dengan 9 warna. Saya geli saudara ya, bukan geli lah, saya senyum karena saudara, setahun yang lalu waktu saya ulang tahun, saudara, saya dapat bunga dengan 9 warna saudara. Satu bunga itu kelopaknya 9 warna. Saudara, dan Tuhan bilang setiap kelopak ada artinya. Dan Tuhan bilang bagikan nak. Jadi pada waktu tahun lalu ulang tahun, saudara, semuanya bunga dengan 9 warna. Saudara, satu bunga 9 warna. Saudara, dan kemudian kami buat jubah. Saudara ya, salah satunya ini. Saudara, kami coba buat sayap 9 warna. Karena itu berkat yang ajaib. Jadi kalau saudara ini belajar menyamakan segala sesuatu dengan Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Oke, kita lihat yang kedua. Ya. Saudara, apa yang akan terjadi? Wahyu 8 ayat 8, ini sangkakala kedua. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya seperti gunung besar. Menyala-nyala dilempar ke dalam laut. Bam! Dan binasalah sepertiga dari kapal. Saudara ingat, bahtera itu juga kapal. Jadi kita hari-hari ini mesti minta saudara, supaya bahtera dilindungi. Supaya kita makin kuat, makin dahsyat. Supaya kita jadi kapal induk, kapal perang, kapal selam, tapi juga kapal terbang. Nah, ya. Supaya kita itu lengkap dan sungguh mencapai kemuliaan dan garis akhir. Tetapi ini bicara apa? Seluruh dunia. Pemerintah, saudara, perusahaan-perusahaan besar akan kolaps. Saudara, dan dalam tahun ini saudara bisa buka di sini. Saudara, negara bangkrut. Saudara, sehingga beberapa negara harus tunduk total ya sama IMF. Saudara, kalau mau tahu, saya ke Amerika, pada waktu saya ke Amerika ada 5 bank di Amerika kolaps, hancur, bang, tutup banknya 5, dan itu 5 bank besar. Saudara, dan menurut data, saudara, yang akan hancur
masih 180 lagi bank di Amerika. Saudara, kemudian saudara jangan berpikir, oh itu cuma bank. Saudara, kalau saudara tahu datanya Bulak Kapal, itu sudah Bukalapak kok Bulak Kapal. Saudara, Bukalapak, karena Bulak Kapal itu saudara daerah di Bekasi. Saudara, Bukalapak itu sudah hampir bangkrut. Saudara, beberapa perusahaan-perusahaan besar. Saudara, tahukah saudara bahwa McDonald menutup lebih dari 10.000 outlet. Starbucks menutup lebih dari 7.000 outlet di seluruh dunia. Saudara, keadaan tidak semakin baik. Saudara bisa baca di sini, ya, Pakistan. Saudara, negara ini sudah bangkrut, gagal. Saudara, karena itu doakan saya, tanggal 20 Mei ini saya akan berangkat ke Pakistan. Saudara, ini negara ngeri sekali. Dia adalah negara pelacuran terbesar. Saudara, teroris terbesar. Terorisnya itu bukan teroris yang keren gitu ya. Setiap anak kecil saudara diambil dengan harga 1 juta. Cuma untuk apa? Bawa bom bunuh diri, meledakin sesuai pesanan. Saudara mau ditaruh ke India, mau ditaruh kemana, dibuatin paspor palsu atau naik kapal, harganya cuma 1 juta, diledakin. Sangat mengerikan. Bangkrut. Negaranya bangkrut. Saudara, pelacuran, saudara mau tahu harga anak saudara dijadiin budak belian, boleh saudara diperdagangkan. Harganya cuma saudara 2 juta. Jadi saudara beli anak di Pakistan bisa 2 juta. Tapi kalau saudara mau pakai 1 jam, harga 1 anak saudara cuma 15.000. Mau diperkosa, digebukin, boleh. Saudara bangkrut. Dan kalau hari ini Indonesia diluputkan, itu hanya karena doa kita. Saudara, di mana semua negara panasnya sudah mencapai 50 derajat Celcius. Saudara, India yang mati sudah ribuan. Indonesia masih di bawah 35. Itu mujizat. Sekali lagi, saudaranya bisa jalan dengan Tuhan untuk melihat perusahaanmu, untuk melihat apapun yang ada di tanganmu menjadi besar. Karena kalau saudara pakai cara dunia, itu akan gini, bang. Saudara harus kombi semuanya. Jangan begini ya, saya sudah deklarasi, terus nggak ngecek saudara toko. Nah, tidak bisa. Saudara harus bilang begini, saya kan sudah dolingin bu, jadi ya saya buka toko semau saya. Tidak bisa. Saudara, saya itu kalau melihat kerja anak saya Stephen ya, saya itu bangga banget sih. Tapi satu sisi saya itu kagum, ya saya suka ngomel sama dia, jangan terlalu cinta uang ya. Tapi saya kagum saudara, dia itu gabungkan antara yang ilahi dengan jasmani. Dan hari-hari ini semua saudara harus lakukan itu. Saudara, hari itu waktu COVID, dia doa sama Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan bilang begini, semua saham akan turun. Dan itu buat dia cukup. Dia pelajari semuanya. Kemudian dia beli semua saham yang turun. Dan kemudian COVID selesai, saudara, semua saham itu naik 2-3 kali lipat. Saudara, dia senyum-senyum dan berkata, dalam sekali saya dapat 1 M. Saudara, orang seringkali berpikir begini, oh dia gampang dengar suara Tuhan. Saudara, dia dengar satu kata dari Tuhan, saham akan turun. Itu bukan berarti terus kemudian Tuhan bilang gini, beli A, B, C. Enggak.
Dia pelajari semua. Dia sampai sekolah, saudara. Untuk sekolah persahaman. Saudara, dia benar-benar saudara hubungi semua teman. Dia lihat di YouTube. Dan kemudian dia bilang, ini yang akan turun drastis, tapi ini yang akan naik setelah COVID lewat. Terus kemudian saudara, hari itu saudara ya, awal tahun saya masih ingat, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, sebentar lagi Lebaran Jokowi memberi izin untuk pulang mudik. Wah saudara, begitu Tuhan ngomong begitu, dia selidiki apa yang paling dibutuhkan. Dan hari itu dia tahu yang paling dibutuhkan adalah saudara mobil. Dan hari itu semua orang butuh duit. Saudara, dia orang gila kata orang lain. Karena dia sewa saudara ya, tempat besar banget. Dan dia beliin semua mobil bekas. Dia beli dengan harga sangat murah. Saudara, selesai dia beli, semua orang bilang dia gila. Saudara jangan mikir saudara dia cuma beli-beli begitu ya. Wah saudara, kalau saudara tahu dia sih, ditekan setekan-tekannya. Itu papahnya aja mau jual mobil, saudara dia bilang enggak, kalau papa enggak jual segini saya enggak kasih. Papahnya bilang, aduh kamu itu kejamnya luar biasa katanya. Saudara, dia benar-benar tekan semuanya. Dia hitung semuanya. Sampai dia hitung saudara detail. Kalau saudara tahu sama dia itu ya, saudara nyalain AC berapa jam, AC-nya berapa PK, dia tahu harganya. Saudara, kemarin saya nyalain AC seharian, terus rumah saya, terus dia ngomong begini, mama AC 1,5 PK nyala 12 jam itu harganya 6.000, mama pemborosan 6.000. Saya bilang gini, aduh pen 6.000 lu hitung, saya bilang. Saudara, pemanas, saudara ya, dia bilang gini, saya nggak mau pakai pemanas listrik. Saya bilang kenapa? Mama tahu nggak, pemanas listrik itu kalau dinyalain buat mandi sehari pemborosannya 20.000. Sedangkan kalau pakai gas sehari kita cuma keluar 1.000 rupiah. Saya bilang, lu sampai pemanas listrik, sampai gas di rumah lu hitunglah. Dia bilang, kalau saya tidak hitung bagaimana saya bisa berhasil? Saya akan hitung semuanya. Tapi banyak anak Tuhan pakai roh, tapi ngitungnya nggak benar. Saudara, hari-hari ini suka tidak suka, saudara harus gabungkan semuanya. Maka saudara akan dibawa naik. Saat dunia resesi, saudara akan resepsi. Saat dunia gelap, saudara akan menerima kegenapan. Saat dunia kering, saudara akan menerima kelimpahan. Tapi jangan cuma amin, nek ndak ngitung, ndak kerja, ndak denger Tuhan. Ini kayak masak. Kalau saudara masak cuma pakai satu bumbu, gak enak. Saudara, dan hari itu orang bilang dia gila. Tapi saudara, selesai dia beli itu mobil, 1 bulan kemudian Jokowi mengumumkan orang boleh mudik. Saudara, mobilnya habis dibeli dalam 1 bulan. Saudara bisa bayangin ya, dalam 2 bulan dia balik modal, untung 1 M lagi. Dan hari-hari ini saudara mesti belajar untuk jalan seperti ini untuk 2-3 tahun ke depan. Karena ini masa yang sangat menentukan.
Satu sisi saudara bisa masuk kengerian, satu sisi saudara bisa masuk kemuliaan. Dan jangan bilang itu tergantung nasib, tidak ada. Karena ayatnya berkata Tuhan memberikan kelimpahan, kebaikan, kemuliaan buat setiap anak-anaknya. Tergantung kita. Tergantung kita. Saudara, kalau saudara bilang itu anak Bu In, enggak. Saudara ada anaknya Pak Hendrik Makassar. Wah itu saudara, itu juga mengerikan saudara. Itu persis sama seperti Stephen. Passionnya menggabungkan antara Tuhan, saudara dengan saudara yang kerja. Saudara di usianya yang sangat muda dia punya 30 restoran. Saudara sangat muda. Usianya sama-sama Joshua. Saudara 28 dia punya 30 restoran. Saudara dan sangat luar biasa, berhasil, keren. Tapi hari itu dia bilang begini, Bu, kita itu kalau enggak peperangan rohani sama deklarasi 1 hari aja enggak bisa. Saya nanya, kenapa? Coba ya Bu, restoran saya semua normal, tiba-tiba semua nasi basi. Masak seperti apapun, saudara jadi bubur basi. Terus saya tahu, waduh ini santet guna-guna. Saudara dia langsung perang doa keliling. Dia tabur garam. Dan dia bilang tahir. Setiap masak nasi, dia kasih sedikit setetes tumen. Dia kasih garam. Saudara dan balik. Beberapa hari kemudian datang orang. Saudara ngomong begini, kalian punya perlindungan apa? Terus dia nanya, kenapa di tempat ini selalu bangkrut, selalu rusak makanan, kalian bisa lolos, itu bagaimana? Saudara, pada waktu Palu gempa, itu toko saudara restoran Comot itu punya Joshua sama anaknya Pak Hendrik, Ivan namanya. Saudara, hari H-1 sebelum gempa dia dengar Tuhan kirim semua perbekalan, semuanya sampai penuh. Dia ngomong gini, Tuhan, minggu lalu saya baru kirim, itu bakal habis baru 1 bulan lagi. Tapi Tuhan bilang kirim. Saudara, dan dia kirim perbekalan. Itu saudara ngirim, truknya balik, sana gempa, putus semua. Maka satu-satunya restoran yang buka dengan full kapasitas restorannya. Ini hari-hari saudara tidak bisa gabungkan, maka saudara akan mengalami masalah. Anak-anak Tuhan di Bahtera, engkau menerima sangat banyak. Tapi problemnya seringkali kita tidak bisa meramunya. Dan kita cuma pakai 1-2 hal. Padahal Tuhan kasih lebih dari 1000 perlengkapan. Saudara, ayat pembalikannya berkata 2 Samuel 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Keturunanku diberkati, ada perjanjiannya, tidak berubah, janjinya kekal, sempurna, teratur dalam segalanya, dan terjamin. Saudara, kalau saudara ini belajar pakai cara Tuhan, maka saudara ada satu kata, terjamin. Kalau saudara ini pegang perjanjian, ada satu kata yang saudara bisa tidur nyenyak, karena hidupmu terjamin. Saudara, saya selalu mengangkat
perjanjian dan berkata, Tuhan, Kau punya perjanjian dengan Pak Yusak, dengan saya dan dengan anak cucu saya. Maka aku percaya terjamin. Saudara, kalau saudara ingat hari itu 2019, saudara Joshua tidak siap buat nikah, tidak ada pikiran buat nikah, saya juga tidak ada pikiran buat mantu. Tiba-tiba dalam hadirat Tuhan, seorang hamba Tuhan dari luar ngomong begini, Tuhan bilang kamu mesti menikah. 999. Saudara, kami diteguhkan dan Joshua cuma bilang nurut. Dan kita tahu ya, hari itu maaf kalau ada yang gak sempat dapat atau dengar, saudara pernikahannya dirayakan 3 kali. Saudara di gereja yang hadir 700, di Balai Samudra yang datang 5.000, dan besoknya di Mahanaim yang datang 11.000. Dan yang ajaib saudara, itu semua orang bilang gini, saya bagian makanan, saya bagian ini. Saudara semua, saudara bisa bayangin pesta 3 kali udah kayak pestanya raja-raja. Berapa coba keluar? Terjamin. Semua dijamin. Dan yang lebih buat saya syok, 2020 kita tahu pandemi, tidak ada yang bisa nikah. Kok bisa pas? Karena Tuhan tahu terjamin. Saudara, tapi kita ini harus ikut pas. Dan kalau saudara tahu itu, kadang-kadang saya juga mikir, dia sampai bilang, Joshua bilang gini, saya ini ya benar-benar sudah hidup, sudah kaya ya, miliknya Tuhan. Diatur semuanya, dijamin semuanya. Saudara, Tuhan ngomong begini, kamu tidak ada bulan madu, bulan madunya ke Israel, buat anak di situ. Maka dia bulan madunya di Israel, saudara, dan langsung buat anak, yaitu anaknya. Saudara, makanya namanya Misael, Made in Israel. Saudara, walaupun itu juga nama Alkitab, Misael itu artinya sama seperti Mikael, menangkap yang dari Tuhan, melakukan yang dari Tuhan. Saudara, tapi itu juga singkatan Made in Israel. Panggilannya Miel, artinya madu. Saudara, dan saya berkata sampai hari ini, saya tuh lihat terjamin. Tapi kami harus lewati hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bayangin waktu itu pandemik, saudara COVID, mantu saya lagi hamil Misael, dan Tuhan bilang gini, keliling doain orang sakit. Saudara, dan mantu saya itu positif loh saudara, dalam keadaan saudara ya hamil. Sampai waktu melahirkan dokternya ngomong begini, kamu ini bergaul sama orang COVID ya. Kita ketawa-ketawa aja. Dia bilang begini, karena kamu dan anakmu itu istilahnya ya, antigennya tinggi sekali. Sampai istilahnya kalau mau donor, saudara, hari itu kita kan ada kenal donor, saudara ya. Saudara, dia bilang ini bagus banget. Saudara bayangkan, kelihatannya nggak make sense. Saudara hamil 7 bulan, suruh doain orang setiap hari. Dan lahir dengan saudara antibody mantap banget. Saudara 100%. Itu ada angkanya, mentok cucu dan mantu saya. Saudara, dan sampai hari ini, dan waktu itu kan dia lahir, pandemik belum selesai. Maka cucu saya itu enggak pernah pakai masker, kerjanya tumpang tangan sama orang pandemik COVID. Saudara. Dan saya mau berkata, bisa enggak saudara ngerti kita hidup di masa yang sangat saudara ekstrim, mengerikan, ada tantangan. Tapi Tuhan bilang kamu akan lebih dari pemenang. Amin. Pegang perjanjiannya, taat, terjamin. Kita lihat yang ketiga. Saudara, yang ketiga dikatakan
Maka malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit bintang besar. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Orang mati karena air itu sebab menjadi pahit. Hari-hari ini saya tuh bertemu dengan orang kepahitan itu sampai istilah saya nih ya, beludak, meluap. Saudara, di Sabtu yang kemarin saya ketemu dengan satu anak muda usianya baru 16 tahun. Dalam satu komunitasnya yang bunuh diri 16 orang. Saya tanya dalam berapa lama? 1 tahun. Mulai tahun lalu sampai tahun ini. Satu komunitas loh saudara. 16 orang bunuh diri. Anak umur 16 tahun. Sampai saya bilang gini. Saya ketemu lagi satu anak. Dia bekas anak Mahanaim tapi pindah ke negeri. Dan anak ini masuk ke MMA. Dia bilang begini, Bu, di sekolah negeri itu tiap hari ada anak yang bawa pisau, sayat-sayat tangannya. Terus saya bilang, itu apa enggak sakit? Saya lihatnya aja ngeri. Sudah tahu jawabnya apa? Sakitnya di sini lebih. Istilah bahasa sekarang self harm. Tapi keadaannya apa? Pahit. Saudara, pahit itu kondisi dan pilihan. Ya. Jadi saudara tidak bisa bilang begini saudara ya. Ya, saya pahit karena kondisi sekarang seluruhnya bisa membuat kamu punya alasan untuk pahit. Tetapi pilihan, apakah pahit itu masuk ke hatimu atau tidak. Saudara, saya bisa pahit. Lawang orang saya kasih makan, saudara saya dimaki-maki. Dibilang makanannya gak enak. Saudara, saya bisa pahit. Orang yang saya biayai, saudara, sekolah. Saudara sampai S1 memaki-maki saya keluar dari pelayanan. Saudara, saya bisa pahit. Guru yang saya kasih ngajar di sekolah, yang melaporkan Mahanaim bahwa Mahanaim bikin baptisan, bikin penginjilan, dan kita hampir dicabut izinnya. Saya bisa pahit. Saudara, orang yang saya cintai, saudara yang saya berkati, maki-maki bilang saya sesat, Lucifer. Loh, saudara, kepahitan itu sudah merajalela keadaan. Tetapi persoalannya, saudara biarkan itu masuk ke hidupmu. Atau saudara bilang, no at all. Saya tidak akan membiarkan kepahitan satu tetes pun masuk dalam hidupku. Saudara, ada ayat yang luar biasa, ya. Adalah ayat Yusuf. Menurut saya Yusuf adalah orang yang sangat berhak kepahitan. Ya. Saudara bayangkan, dihianati, dimasukkan lubang, dijual, saudara belain tuannya, malah dimasukin penjara. Saudara, dia orang yang paling berhak kepahitan. Tapi ini perkataan Yusuf, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, seandainya saudara ini pegang satu ayat ini aja, apapun yang terjadi, Allah mereka-reka membawa kebaikan. Amin. Saudara, tidak usah pahit kok. Setiap kali saudara ngalamin apapun, saudara bilang ini, Allah mereka-reka membawa kebaikan. Maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita. Kita lihat selanjutnya, sangkakala keempat. Saudara, lalu malaikat
yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, bulan dan bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Saudara, ini bicara ya tentang anak-anak Tuhan. Tuhan adalah matahari dan saudara disebut terang dunia. Jadilah kamu terang dunia. Saudara, ini anak-anak Tuhan. Saudara, bulan adalah orang-orang yang nomor 2. Mereka yang melaksanakan eksekusi daripada matahari-matahari. Saudara, bintang adalah mereka yang bersinar karena hasil pelayanan mereka. Tapi Tuhan bilang ini sepertiga akan gelap. Saya ke Amerika sedih banget. Satu gereja yang dulu membuat saudara GPDI di Indonesia, dan sekarang di Indonesia 50.000 saudara gereja GPDI aslinya dari Amerika tutup, dan di seluruh Amerika sudah habis, tinggal 2. Saudara bisa bayangkan? Tahukah saudara data, ini data saudara, di Belanda setiap minggu 2 gereja ditutup. Saudara, karena kekurangan jemaat 110 gereja di Inggris ditutup. Saudara bayangin ya, kecewa dengan agamanya, pendeta ini larang orang masuk Kristen. Saudara, saya belum masukkan semua anak-anak hamba Tuhan yang bunuh diri. Saudara, orang yang ngarang lagu Take All My Life berkata, saya tidak percaya Tuhan. Saudara, sepertiga bintang, bulan dan matahari. Saya berdoa kita belajar. Mari kita baca Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri tidak mengaku dosaku, tulang-tulangku merana, tua lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kesembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, ada banyak anak Tuhan setelah dia naik jadi pemimpin, jadi bulan, jadi bintang, jadi matahari, sangat susah mengaku salah. Saudara, makin kita naik, makin kita jadi Kristen, itu bukan makin cepat bertobat. Itu seringkali makin kebal, makin sombong, makin saudara sebenarnya sok tahu dan melakukan yang dia mau dan bukan yang Tuhan mau. Karena itu Alkitab berkata, saudara, selama aku ini diem, gak ngaku dosa, maka kekuatan tulang itu kekuatannya menjadi merana, menjadi tua, dan menjadi lesu. Saya itu bangga dengan Bu Nani. Saudara, di tengah dia melakukan semua yang terbaik, dia masih berkata, Tuhan ampuni kalau cintaku berkurang. Tuhan ampuni, aku tidak mungkin menghadap Allah Bapa karena aku ini tidak layak. Saudara, tapi berapa banyak orang yang tidak bisa lagi mengaku. Berapa banyak pemimpin yang merasa dia paling benar. Berapa banyak pemimpin yang merasa paling, saudara, hebat. Saya berdoa kita setiap hari check and recheck dan urusan, supaya tidak ada dosa yang makin tebal, dan tiba-tiba kita terpisah dari Tuhan. Saudara, di Sabtu yang kemarin ada kejadian kecil lah. Saudara, kami dipanggil untuk ngisi di GOR. Waktu kami dipanggil ngisi di GOR, saudara, yang panggil itu wali kota sendiri.
Saudara, kemudian orang-orang panitianya, ada orang marah-marah karena kami menginjak rumput. Setelah marah-marah, saudara, dia bilang mau nuntut dan sebagainya. Saudara, tiba-tiba saya tuh kesal, ego saya naik. Ego, ini ego, benar-benar bukan yang lain, just ego. Terus saya tiba-tiba ngomong gini, udah, kita nggak usah datang. Ngapain datang? Keluar duit, kita bagian makanan buat panitia 1.000, kita bagian minuman buat panitia 1.000, kita bagian penari 1.000 orang. Saya bilang gak usah datang. Enak aja marah-marah nuntut, harusnya dia mohon-mohon nyembah-nyembah, saya buat datang. Saudara, sebegitu sombongnya saya loh saudara. Saudara minta ampun gak saudara? Terus saya ngomong sama Ibu Ruth, AB saya yang bagian makanan, dia mah pelit memang. Langsung ngomong begini, Bu, makan pagi aja 30 juta itu buat panitia. Jadi kalau ibu marah, saya dukung. Saya enggak kirim makanan, lumayan pemotongan 30 juta. Makan sore lagi 60 juta, saya dukung. Nah, saudara, dia mah memang kompor saya, saudara. Ya. Saudara, karena kalau 30-60 juta itu tidak pernah uang dari Mahanaim atau uang dari saya. Saya itu melatih semua anak buah saya mandiri dan berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau bagian makanan, berapapun butuhnya, dia harus cari uang, dia harus berdoa, dia harus melatih, dia harus gabungkan antara tanya Tuhan, minta, dan juga saudara catering. Saudara, demikian Bu Nike pegang penari, dari jubah semuanya, tidak pernah bisa minta Mahanaim. Mereka harus belajar berjalan dengan iman. Nah saudara, jadi buat dia, kalau saya membatalkan, beban dia berkurang 90 juta. Ya, jadi dia kompori saya, saudara. Saudara, saya sudah mau telepon, mau bilang ini batalin semua. Tiba-tiba saya duduk, saudara, Bevis khotbah dan bilang begini, semakin engkau naik, masalahnya seberapa engkau bisa semakin rendah hati. Waduh, itu kayak godam tiba-tiba gini, dueng. Aduh Tuhan, saya kok bisa sombong ini ya. Saya langsung bilang sama Ibu Nike, Ibu Ruth, tetap kasih makanan, kasih minuman, kita tetap nari, dan kita yang minta maaf. Saudara, itu hal kecil sih ya, tapi itu menunjukkan betapa menjijikkannya saya. Sombong itu loh ya. Loh, saya nih, kita ini cuma dimaki-maki begini, kenapa nginjak rumput? Saya tuntut karena tidak sopan injak rumput. Cuma digituin loh. Padahal kalau saya ngomong gini, ya Pak, maaf, kita keluar dari rumput, selesai loh saudara. Selesai. Gitu mau saya perkarain. Saya bilang ini, oh dia berani nuntut saya. Oh, saya kasih pelajaran. Coba begitu reaksinya. Sekali lagi, hati-hati dengan semua kesombongan, dosa, kemalasan, kebebalan, kata-kata negatif. Saudara, yang tanpa sadar itu melekat di para bintang, para bulan, para matahari. Mari kita teruskan sangkakala kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang jatuh dari langit, keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kuasa seperti kalajengking, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka hanya menyiksa manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara, yang kelima ini ada kesakitan yang luar biasa. Saudara, kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak penyakit. Tadi deklarasinya kita menahan, tapi hati-hati dengan sakit di dalam. Saudara, ada orang-orang yang dia tidak sadar ada namanya roh kesakitan. Saudara, saya pernah berjumpa ini dengan sangat real, saudara. Rohnya ganteng banget, tapi dingin sakit.
Dan saudara, kalau roh ini sudah berkuasa ya, saudara misalnya dibentak sama pemimpin atau dibentak sama Bunda gini, kerja yang benar. Saudara bisa sakit, saya ditolak, saya tidak disayang, saya sudah tidak digunakan. Dan saudara pengen bunuh diri. Ini roh kesakitan. Kemarin Joshua menangani satu suami istri di sebelah rumahnya, 2 rumah di sebelah rumahnya, saudara, dan ini kena roh kesakitan. Saudara, mereka duda dan janda, punya anak satu-satu, menikah. Kemudian hari itu bagian suaminya menjemput anak istrinya. Suaminya, saudara, tidak tahu kalau anaknya sudah keluar. Suaminya itu sibuk di kafe, saudara, minum kopi dan ngerokok. Saudara, dan anaknya telepon mamahnya, HP-nya itu pas mati yang suaminya. Jadi tidak bisa dihubungi. Singkat cerita sampai anaknya mesti pulang sendiri, saudara, karena suaminya dihubungi tidak bisa. Begitu suaminya pulang, wah, istrinya kena roh kesakitan, ngomongnya gini, memang itu bukan anak kamu, memang saya nggak dianggap, kamu memang nggak pernah cinta anak saya, kamu memang bedain, sampai mau bunuh diri. Saudara sudah ngambil tali mau bunuh diri, sampai tetangganya lari-lari ke rumahnya Joshua bilang gini, tolongin pak, istri saya mau bunuh diri. Ini roh kesakitan. Saya berdoa saudara sadar, kita harus perang, kebaskan. Tapi ayatnya jelas, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak apa saudara? Ular dan kalajengking. Dan kuasa menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Berapa banyak dari saudara itu pakai otoritas? Berapa banyak saudara itu benar-benar menggunakan otoritas? Saya ke Rote. Saudara begitu ke Rote, saya ada KKR waktu itu di Rote. Orang Rote bilang, Bu, ombak tinggi sekali. Saya bilang, enggak apa-apa, nanti kita pakai otoritas. Saudara, dan kemudian singkat cerita, saya sampai ke sana di pinggir sungai. Saya bilang begini, sekali aja ya kamu bikin saya pusing, saya lempar ke black hole. Saudara, saya cuma ngomong gitu. Saya bilang, kamu boleh goyang-goyang dikit-dikit, tapi kalau kamu bikin saya pusing, saya lempar kamu ke black hole. Saudara, dan naiklah saya kapal. Terus mulai, saudara, tengah jalan kapalnya mulai goyang. Wah, panik. Saudara, mereka bilang gini, Bu, kapalnya mulai goyang, kapalnya sampai miring. Saya diem aja, saya bilang begini, gak apa-apa. Soalnya karena apa saudara, saya pernah merasakan goyangan 3 kali lipat dari itu. Jadi saya tahu ini masih aman. Saudara, walaupun memang kapalnya jelas goyangnya, tapi sembari saya merem, saya ngomong begini, buat aja lagi, sedikit lagi gue mulai gak enak. Kalau lu bikin gue pusing, saya minta Tuhan kirim malaikat, kirim ke black hole. Saudara, begitu saya ngomong langsung reda, jeret. Langsung reda, jeret. Tidak goyang sama sekali, saudara. Saudara, dan saya sampai ke sana dengan tenang. Beberapa orang bilang begini, kas guyon Ibu Iin kayak Tuhan Yesus. Pas kapal goyang-goyangnya dia tidur. Begitu kapalnya diem, dia bangun katanya ya. Saudara, saya ketawa. Saudara, saya tuh gak tidur, sama sekali gak tidur saudara. Tapi saya merem. Saya bilang gini, saya sembari merem itu saya sembari doa saudara. Saya sembari urusan sama iblis, sama Tuhan. Saya tanya, saya bilang, Tuhan, ini mulai kurang ajar ini, mulai goyang-goyang. Ya. Sekali lagi, kita punya kuasa. Kita itu punya kuasa. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak pakai kuasa. Saudara, banyak anak Tuhan tidak sadar dia berurusan dengan roh. Saudara, banyak anak Tuhan dari sejak kecil anaknya tidak diajar untuk pakai kuasa. Saudara, itu Elion batuk dan dia kesel
Kalau batuk itu dia kesal, jadi setiap kali batuk dia nangis. Saudara, dan dikasih obat, sudah macam-macam nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian saya ngomong sama Kesia, untung saya itu punya menantu yang selalu sepakat sederap. Saya bilang gini, pada waktu itu dia baru 8 bulan. Saya bilang ini, Kes, kita ini semua hidup karena supranatural. Ajari anakmu hidup dengan supranatural, enggak kayak begini, enggak cengeng, nangis-nangis. Terus dia bilang, amin mami. Ngomongin, kalau batuk senyum, bilang terima kasih, gak usah nangis, dan stop aja obat. Suruh dia setiap batuk senyum, bilang terima kasih Tuhan, walaupun belum bisa ngomong. Saudara, dan mamahnya lakukan. Tiap batuk dibentak sama mamahnya, stop nangis, terima kasih sama Tuhan. Kalau enggak kamu enggak sembuh. Saudara, anak umur 8 tahun tuh ngerti loh saudara. Tiap batuk senyum, tiap batuk senyum, itu saudara. Dalam 1 hari sembuh. Saudara, hari itu 1 hari terakhir itu batuk mungkin masih 10-20 kali. Saya bilang, awas, nggak usah nangis, senyum, senyum, sembuh saudara. 1 hari. Seringkali kita itu tidak pernah saudara benar-benar menjadi ilahi. Saya berdoa. Pada waktu itu BL 1 tahun panas. Saya sempat ragu, saya bilang Jos mau dibawa ke dokter atau gimana, panasnya sudah seminggu 40 derajat dan sampai pingsan saudara. Muka ini pucat, panas, semua dingin. Saudara, saya juga bersyukur anak saya Joshua bilang kita hidup karena mujizat. Keluarga kita hidup karena yang ilahi. Gak ada pernah cerita keluarga kita masuk rumah sakit karena kalau sakit-sakit kecil, kecuali Tuhan yang suruh. Kayak Bu Nani mengalami itu kan karena ujian kerendahan hati. Tapi dia bilang ini bukan ujian kerendahan hati, kita harus pakai mujizat. Saudara, di saat anak itu 40 derajat, saudara Joshua ambil anaknya dan bilang gini, Misael, namamu Misael, panas 7 kali lipat pun tidak akan menghanguskan kamu, apalagi 40 derajat Celcius. Dia bilang nari sama papa. Saudara, itu anak sudah kuyu banget, diangkat nari. Saudara, selesai nari sembuh total. Ini waktunya saudara, pakai kuasa, pakai kuasa. Sekali lagi, hari-hari ini kita menghadapi 7 sangkakala. Biarlah saudara hidup benar dalam kemenangan hadirat dan anugerahnya. Saudara, yang ke-6 ya, ayatnya Mazmur 91. Saya rasa saudara tahu semuanya. Saudara tidak usah dibaca, sudah hafalkan ya. Sangkakala ke-6, saudara dikatakan ya, saudara akan ada yang membunuh 1/3 dari umat manusia, roh maut. Karena itu hari-hari ini saudara harus deklarasi lebih kuat. Saudara harus taat lebih. Saudara, hari itu ya saya naik mobil, tiba-tiba Tuhan bilang begini, cepat urapi. Jadi saya minggir nih, dari naik mobil tenang-tenang, saya minggir, saya urapi. Selesai urapi Tuhan bilang gini, gaspol, ngebut. Saudara, jadi saya bilang sama sopir saya, ngebut, jangan mau di sini, cepat ngebut. Saudara, jadi sopir saya langsung ngambil lewat pinggiran jalan, ngebut. Saya bilang lewat pinggiran jalan, ngebut. Saudara, itu baru 2 menit. Di belakang ada truk blong, itu tabrakan beruntun. Saudara, sebanyak 20 mobil. Kalau hari itu saya tidak urapi dan saya tidak ngambil bahu jalan dan saya tidak ngebut, saya persis ada di tengah tabrakan itu. Ini waktu-waktu di mana saudara harus bereaksi benar. Hitungannya tuh makin cepat dan makin cepat.
Saudara, itu hitungannya 2 menit. Bayangin, 2 menit tidak taat, saya sudah terjebak di tabrakan beruntun. Iblis hendak membunuh sepertiga dengan cara apa saja. Mari belajar taat, mari belajar mengikuti Tuhan. Saudara, next, terakhir, dan malaikat berdiri di atas laut dan bumi, mengangkat tangannya ke langit, bersumpah demi Dia yang hidup, tidak ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, apabila ia meniup sangkakala, genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang pengen menggenapi semua janjinya. Mungkin ada yang janji lawatan, saudara janji diberkati, janji dapat jodoh, janji saudara kau akan jadi pemimpin pujian yang setiap nyanyi jutaan orang dilawat. Saudara, Tuhan bilang tidak ada penundaan lagi. Genap, genap, pasti genap. Amin. Tetapi saudara harus menangkap rahasia Tuhan. Dan ayatnya dalam Daniel 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya, sebab daripadanya hikmat dan kekuatan. Dia memberi hikmat kepada apa? Orang bijaksana, pengetahuan, pengertian. Dia menyingkapkan hal yang tidak terduga dan tidak tersembunyi. Dia tahu ada di dalam gelap, terang ada padanya. Saya berdoa hari-hari ini, Tuhan singkapkan buat setiap saudara rahasianya. Saudara masuk lebih dalam, punya keintiman dengan berkata Tuhan, bicara, maka saudara akan menikmati semuanya. Satu orang pengen pergi ke Israel, pengen pergi jalan-jalan lah. Bukan jalan-jalan, pengen pergi saudara ikut ke bangsa-bangsa. Saudara, dia tidak punya uang. Dan dia bilang sama saya, Bu, saya pengen ikut pelayanan ke Pakistan, ke Amerika, ke Israel. Saya bilang, ya kalau Tuhan mau, kamu mau, maka pasti Tuhan kasih uang. Ini janda saudara, miskin. Terus dia bilang gini, caranya gimana Bu? Tanya Tuhan. Doa pagi, ambil berkat, minta rahasia hikmat, kemampuan menjadi kaya. Terus saya bilang ini, ngomong sama Tuhan, butuh berapa? Dia bilang, saya buat ke Pakistan, buat makan, buat hidup anak saya, buat ke Israel, ke Amerika. Dia pengennya ikut 3 kali perjalanan. Dia bilang, saya minta 200 juta sama Tuhan. Saya bilang, minta aja, dikasih boleh, gak dikasih sudah. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, jualan anduk, dibordir selamat Idul Fitri, kemudian pokoknya kata-kata begitulah, Idul Fitri membawa berkah gitu saudara ya. Dan jual ke semua pabrik-pabrik buat kenang-kenangan, souvenir lebaran. Saudara, singkat cerita dia lakukan, dia bikin, dia jualan. Saudara, dalam sebulan dapat 200 juta. Dan dia bilang begini, enak tenan, saya ini kerja setahun gak dapat 200 juta. Tapi tanya dengan hikmat, rahasia Tuhan, sebulan dapat 200 juta. Saudara, hidup ini, kalau saudara bilang, Bu, sampai hari ini apa yang membuat Mahanaim ada? Apa yang membuat kami bisa jalan memberkati jutaan orang? Satu, menangkap rahasia Tuhan. Dan begitu kita menangkap rahasia Tuhan,
saudara itu hidup dalam kelimpahan, berkat, dan perlindungan. Saya berdoa saudara kita semua terus berjalan. Hari ini kita merayakan ulang tahunnya Bu Nani, saudara ya. Tapi nanti tanggal 7 Juni saya mau mengundang aja sih. Kalau saudara mau, saudara Tuhan suruh kita membunyikan 7 sangkakala. Saudara terutama sangkakala yang ke-7, dengan cara kita akan buat kebaktian di Ancol, saudara. Tanggal 7 kami akan buat kebaktian di Ancol. Buat yang muda aja, kami akan, tadi dibilangkan, saudara 1 di laut, 1 di darat. Saudara, dan kalau saudara baca selanjutnya dibilang, malaikat dari matahari terbit akan menghabisi semuanya yang bukan dari Tuhan, akan memeteraikan dan akan berteriak, tidak ada penundaan lagi. Jadi kalau saudara yang mau free, tidak ada booking, tidak ada saudara ya undangan, tapi saya kasih tahu sebagai sesama orang-orang yang menantikan semua kegenapan Tuhan. Saudara, Tuhan bilang 7 Juni nak, buat di Ancol ya, dan gemakan sangkakala ke-7. Tidak ada penundaan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan buat Bu Nani. Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Buat saudara-saudara yang mau mendapatkan PTT dari 7 sangkakala ini, tinggal ngasih WA ke multimedia, nanti dikirim ya. Saya bilang tolong kirimkan ke nomor ini gitu ya, sebab sudah dikasihkan ke kita dan saudara diberi hak ya untuk bisa dipelajari kembali ya. Sebab begini, kita itu sebagai manusia, daya tangkapnya, apalagi wis tua-tua, daya tangkapnya kita harus ngerasa. Mungkin kita cuma bisa menangkap kira-kira 40% gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa mempelajari lebih lagi, yaitu caranya kalau kita minta rangkumannya, jadi tidak usah dipotret ya, nantinya cuma sedikit. Tapi kalau minta dari multimedia, kasih nomornya saja, nanti langsung dikirim supaya, tapi bukan untuk ngomong ki bagus ki, pelajarannya bagus, kasihkan yang lain, tapi sebenarnya kamu sendiri jadi calo, ngerti ya, kamu sendiri nggak belajar tapi cuma jadi calo. Bagus, kalau ditanya kamu bagus, kamu sudah mempraktekkan belum yang disuruh tadi? Ya belum. Kamu datang, saya dapat nih ya. Cuma sekedar kamu share sama yang lain, itu namanya calo. Saya tidak merindukan saudara seperti itu ya. Yang penting kamu dulu, kamu merasa diberkati, kamu berikan kepada yang lain. Ini sangat penting sekali. Saya berdoa biarlah kita jadi pelaku firman Tuhan, tidak sekedar mendengar ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Betapa kami tahu Tuhan, dengan apa yang Engkau sudah peringatkan, Engkau sudah memberitahukan, ajar kami menangkap Tuhan. Setiap kali ada peringatan, selalu Engkau memberikan solusi. Engkau selalu memberikan solusi. Hanya kami minta di dalam nama-Mu, buat kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan,
apa yang saat ini sedang diusahakan oleh pemerintah kami untuk mengatasi kekeringan, kemarau yang bakal terjadi, panas yang tidak dapat diprediksi. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang diusahakan oleh pemerintah kami Engkau memberkati Tuhan. Kalau saat-saat ini pemerintah sedang mengadakan suatu rapat konferensi ASEAN, ini pun kami persembahkan kepadamu. Biar semua keputusan pas di hatimu Tuhan. Jangan sampai apa yang diputuskan mencelakakan bangsa dan negara kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk bangsa ini. Biarlah lawatan terjadi Tuhan. Biarlah tuaian terjadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ke pulau-pulau bahkan ke negara-negara. Kami minta penyertaan-Mu sempurna. Biar lawatan, tuaian boleh terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini untuk acara sebentar sore Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan seluruh acara adalah acara-Mu dan bukan acara manusia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau mulai membersihkan terus tempat ini. Jikalau setiap orang yang datang dengan membawa apapun yang bukan berasal daripada-Mu, biarlah Engkau sendiri akan meruntuhkan, ditinggal di luar, tidak memasuki akan tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, tetap kami percaya kepada-Mu bahwa selalu ada solusi. Saat ini untuk kekuatan dan kesehatan kami Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kekuatan daya tahan tubuh memasuki akan tubuh kami. Mengusir semua kekurangan, semua virus, semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sakit, tidak ada satupun yang mau datang pada sore hari ini mengalami halangan karena sakit. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan masuk dalam pengurapan karena kami tahu pengurapan membuat kami ada di dalam pengcoveran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapak, biarlah pengurapan ini mengcover seluruh kehidupan kami. Memagari mata kami Tuhan. Memagari akan telinga kami. Memagari akan bibir mulut kami dan hati kami. Biar semua ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Dan mengusir semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Kau berkati tangan kami Tuhan. Engkau berkati kaki kami. Kami berdoa untuk GK yang hari ini masak Tuhan. Biar masakannya enak. Masakannya tidak basi. Masakannya bisa dimakan oleh semuanya. Bahkan berlebih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Beri kekuatan. Apapun yang kami akan kerjakan hari ini. Biar berkat yang menjadi jatah kami. Minta di dalam nama Yesus. Jam 2 sudah semua berkat-Mu kami terima. Yang bekerja, yang berdagang, Kau berkati mereka siap-siap
Dan jaga ya hatinya Tuhan untuk tidak ada kepahitan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin.